Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Noviasari, NIM 20051204013 dari kelas Teknik Informatika 2020A, Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini kita akan membahas tentang laporan simulasi jaringan komputer untuk studi kasus jaringan di PT Sumber Makmur. Video ini di-upload untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PT Sumber Makmur. Jadi PT Sumber Makmur ini memiliki 3 gedung, yaitu gedung pegawai, gedung koperasi, dan gedung pimpinan. Di mana gedung pegawai itu mempunyai 2 lantai. Untuk masing-masing lantainya memiliki 5 komputer, 1 printer. Untuk gedung koperasi memiliki 3 komputer, 1 DHCP server, dan 1 access point yang nantinya memiliki atau terhubung dengan beberapa device. Lalu pada gedung pimpinan terdapat 3 komputer dan 3 server. Ada FTP server, web server, dan DNS server. Lalu sekarang kita ke skenario percobaannya. Nah, di jaringan ini kita menggunakan Local Area Network atau LAN. Lalu ini untuk IP tiap host di gedung pegawai. Ini ada lantai 1, lantai 2. Untuk subnet masknya seperti ini. Lalu ini ada IP untuk gedung koperasi. Di sini PC1, 2, 3, lalu DHCP server menggunakan IP statik, sedangkan printer 1, smartphone 1, laptop 1 dan 2 menggunakan IP DHCP. Lalu pada gedung pimpinan ini adalah IP-nya. Ini untuk setting IP statik pada router. Jadi kita akan punya 3 router nanti. Lalu ini yang terhubung dengan jaringan yang ada di sini tadi. Kalian bisa screenshot IP-nya kalau nanti ingin mencoba juga. Lalu ini ada setting routing statik. Jadi di sini kita menggunakan routing statik karena masih 3 router, tidak terlalu rumit. Seperti ini. Lalu kita langsung pindah ke Cisco Packet Tracer. Jadi seperti ini tampilannya. Kita sudah setting IP untuk hostnya, PC, printer, server, dan di sini juga ada access point. Saya jelaskan sedikit saja untuk ini PC-nya, konfigurasinya seperti ini. Ini untuk IP address, subnet mask, default gateway yang ada di gedung pegawai lantai 1,
Terus ini DNS servernya nanti digunakan untuk mengakses web server, ya, mengakses webnya di web browser. Lalu kemudian di sini untuk printer yang ada di gedung pegawai lantai 2, default gateway-nya ini untuk lantai 2, DNS-nya sama. Lalu di sini juga ada IP address-nya pakai static, ini subnet mask-nya. Lalu untuk di kita berbisa saja gedung koperasi, untuk DHCP server ini konfigurasinya IP address, lalu ini ada gateway-nya. Nah, di sini ada access point, ya, mungkin ada yang belum tahu cara men-setting access point. Jadi di sini kita masuk ke config dari access point, lalu ke port 1, di-on-kan dulu, lalu kita kasih SSID-nya namanya, ya, terserah kita. Ya, di sini saya pakai IP sekalian, jadi di sini saya pakai AP1. Lalu untuk keamanannya menggunakan BPA2 PSCAP. Ini untuk sandinya. Nah, lalu setelah sudah setting access point-nya, untuk akses untuk device-nya, jika ingin terhubung kita klik aja device-nya, lalu ke desktop dan ke konfigurasi, lalu ke interface yang wireless 0. Nah, di sini ini pastikan on dan SSID-nya diisi sesuai nama dari access point tadi. Lalu ini keamanannya sama dan masukkan sandinya. Oh ya, untuk laptop atau device yang terhubung dengan wireless ini saya menggunakan akses IP DHCP. Jadi agar nanti kalau ada yang langsung bergabung juga dengan ini, IP-nya langsung terisi otomatis, tidak usah men-setting lagi. Sudah. Lalu yang ini di bagian gedung pimpinan, ini ada FTP server, IP konfigurasinya seperti ini, gateway-nya seperti ini. Lalu kita ke router, ya, kita ke router. Untuk statiknya seperti ini, tadi sudah dirinci untuk network destination-nya, subnet mask-nya, dan juga next hop yang ada di laporan tadi. Lalu ini untuk serial 2, itu yang terhubung dengan router 2. Lalu ini serial 3 yang terhubung dengan router 3. Lalu kita ke router 2, ini terhubung dengan router 1, serial 3 yang terhubung dengan router 3. Ini untuk statiknya. Jadi di sini ada 3. Tadi kalau yang di router 1 ada 2, di router 2 ini ada 3 karena yang ini terhubung dengan gedung pegawai yang ada di lantai 1. Lalu kalau yang ini terhubung dengan gedung pegawai yang ada di lantai 2. Kemudian yang ini terhubung di gedung koperasi. Lalu kita ke router 3. Ini untuk serial 2-nya terhubung dengan router 1. Lalu serial 3-nya terhubung dengan router 2. Ini IP statiknya, routing statik. Ini ada 3 juga karena di sini untuk
gedung pegawai lantai 1, ini untuk lantai 2, lalu ini untuk gedung pimpinan. Oke, kita langsung saja simulasi. Kita besarkan aja ke gedung koperasi, kita ke simulasi dulu. Nah, ini yang kita kirim ICMP ya, kita kirim simpel PDU dari gedung koperasi, masih satu lingkup gedung koperasi, dari PC 1 ke smartphone 1 misalnya. Kita jalankan. Oke, ke switch. Lalu ya, ini karena wireless dikirim ke semuanya broadcast, tapi ini yang menerima itu smartphone 1 ya, ini dia loading di sini. Lalu kalau kita klik lagi, dia akan bisa mengembalikan lagi ke PC 1. Oke, berhasil terkirim ya. Lalu kita coba kebalikan aja, ini laptop 2 ke DHCP misalnya. Oke, berhasil dikirimkan. Oke. Oh, mungkin kelewatan tadi. Sebentar. Nah ya, nih belum, ini terkirim ke sini. Lalu nah, ini tercentang di sini ya. Nah, ini mungkin sedikit saya cepatkan ya tadi simulasinya. Kita klik-klik, tidak usah menunggu loading yang terlalu lama agar durasi juga. Lalu kita coba di gedung pegawai yang lantai 1, kita kirimkan PC 1 ke printer. Oke, berhasil terkirim ya, lalu berhasil dikembalikan juga. Kita coba dari PC 4 ke PC 3. Oke, nah berhasil. Ini karena masih satu ruangan gitu ya, ya, berhasil ya. Lalu kita coba yang di lantai 2. Kita coba printer 1 ke PC 3. Ke switch, lalu ke PC 3, berhasil, dan berhasil dikirim balik. Oke, tercentang di sini. Sekarang kita coba dari lantai 2 ke lantai 1 atau sebaliknya. Saya pengen dari PC 1 ke printer 1. PC 1 yang ada di lantai 2 ke printer 1 yang ada di lantai 1. Oke, dari PC 1 ke switch, lalu ke lantai 1. Nah, ini masih ini ya, bentar loading. Ini masih not responding. Oke, sudah. Nah, ini karena masih awal melewati router, ini masih mencari. Kita reset dulu, kita kirim lagi. Apakah berhasil? Nah, berhasil ya ini. Nah, bisa melewati router, ke switch, lalu ke printer 1.
Lalu dari printer 1 berhasil dikembalikan melalui router 1, lalu kembali lagi ke PC 1 yang ada di lantai 2. Oke, jadi ini aman. Atau kita coba juga kebalikannya ya, misalnya dari sini PC 5 PC 3 ada ke PC 5, kita coba kirim. Oke, masih loading teman-teman. Oke, ini sama seperti tadi, kita ulangi dulu. Oke, berhasil. Nah, berhasil ke PC 5. Oke, berhasil juga dikembalikan. Nah, jadi ini aman untuk gedung koperasi tadi. Ini sudah aman. Lalu gedung pegawai lantai 1 dan gedung pegawai lantai 2. Kita sekarang ke gedung pimpinan. Kita coba kirim dari PC 2 ke web server. Oke, hasil ya, karena ini satu network jadi mudah. Aduh, sebentar, ini sering not responding ya teman-teman, jadi mohon dimaklumi. Ini mungkin karena jaringan yang kita buat itu sedikit rumit, jadi itu mempengaruhi ya RAM yang kita gunakan. Oke, ini berhasil ya teman-teman. Sudah, lalu kita sekarang coba dari gedung pegawai yang ada di lantai 1, kita kirimkan ke sini, gedung koperasi. Misalnya printer 1 ke printer 1 yang di gedung koperasi. Oke, switch lalu ke router. Oke, berhasil melewati router 1 lalu ke router 3. Nah, ini masih tanda silang, kita ulangi. Oke, nah sudah bisa melewati router 3. Nah, ini dikirimkan. Oke, nah ini yang menerima printer 1. Ini kalau kita coba tunggu loadingnya, ini apakah lama ya? Kita langsung saja. Oke, bisa melewati switch ke router 3. Nah, bisa kembali ke printer 1. Oke, lalu sekarang kita coba ke lantai 2. Kita coba dari PC 5 ke PC 3 di sini. Oke, berhasil melewati router 1. Waduh, sebentar, masih loading. Oke, ini harus diulangi dulu. Oke, berhasil ke router 1, router 3 juga berhasil. Oke, nah ini bisa terkirim ke PC 3, lalu dia juga bisa dikembalikan. Oke, lalu kita coba yang ini ya, gedung pimpinan ke lantai 1, gedung pegawai. Kita coba yang ini, PC 1 ke PC 1 juga.
Oke, switch lalu ke router 2, ke router 1. Nah, ini masih silang. Oke, kita ulangi lagi. Percobaan yang kedua berhasil. Nah, berhasil melewati router 1 lalu ke PC 1. Oke, nah ini berhasil dikembalikan ke PC 1 yang di gedung pimpinan. Oke, tadi kita belum coba dari gedung koperasi, misalnya yang ini, ke gedung pimpinan, misalnya ke FTP server. Oke, nah dari router 3 ke router 2 ini dia silang. Kita ulangi lagi percobaan yang kedua. Oke, berhasil dan berhasil terkirim ke FTP server. Kita kembalikan ke router 3 dan bisa kembali ke router 2 yang di gedung koperasi. Lalu sekarang kita coba ke mode real time. Nah, kalau kita mau ini sekarang ya, kita ke web server, bagian web server dan DNS. Tadi web servernya itu kan ini saya jelaskan sedikit. Web server kalau kita konfigurasikan di HTTP lalu kita on kan. Nah, di bagian index HTML ini kita edit sesuai dengan isi web kita, lalu di save. Nah, lalu kalau kita mau gunakan web tersebut, kita coba di salah satu PC ke web browser. Kita ketikkan alamat dari web server tadi. Ini alamatnya 192.168.1.3.197. Nah, ini sudah keluar. Jadi ini sudah berhasil seperti ini. Ini adalah web dari PT Sumber Makmur. Lalu kita ke ini kalau web server tidak harus dari PC ini ya, jadi bisa melalui PC-PC lain yang ada web browsernya. Laptop juga bisa, smartphone. Lalu ke DNS server. DNS server ini adalah untuk domain. Jadi kita ke server lalu ke DNS, pastikan on. Ini dari alamat tadi yang web server, kita rubah nama DNS-nya menjadi ptsumbermakmur.com. Lalu kalau kita kita mau ganti akses dengan www.sumbermakmur.com, itu juga bisa dengan cara ini. Sudah kita add ya dengan address dari web server dengan nama ptsumbermakmur.com. Lalu kita tipenya record. Lalu kita bikin baru dengan tipe CNAME atau change name kalau nggak salah ya, change name untuk merubah nama. Kita ganti namanya dari www.sumbermakmur.com dengan hostname-nya tadi yaitu ptsumbermakmur.com. Lalu kita pingin akses di sini misalnya PC 4 di gedung pegawai lantai 2. Kita ke web browser. Kita ketikkan www.sumbermakmur.com, enter. Nah, dia akan keluar sama seperti tadi.
Oke, lalu kalau kita coba ketikkan PT sumber makmur.com, nah ini akan sama juga. Jadi itu bisa kita akses dengan nama DNS-nya gitu, atau nama aliasnya juga. Oke, lalu kita ke FTP. FTP ini FTP tadi ini kita pakai ini ya, namanya ini PT sumber makmur, passwordnya 1234. Ini digunakan untuk mengunduh dan mengupload file. Misalnya saya bikin di PC1 di text editor, pesannya kita tulis ini testing dari PC1, kita save dengan nama apa ya, testing.txt. Oke. Nah, lalu kita ke command prompt, kita ketikkan FTP, alamat dari FTP server yang kita buat. Salah sebentar, saya lupa. Oke. Oh, 196. Oke, kita ulangi. FTP, alamat dari FTP server. Nah, ini akan ada username. Tadi username-nya PT sumber makmur. Passwordnya, nah ini sudah terhubung dengan FTP ya. Nah, ini kita coba di sini. Nah, oh iya, tadi kalau kita kan punya file yang kita buat tadi di PC1 ini ya, kita belum upload di FTP ini. Kita upload dengan ketik perintah put lalu nama file. Nama filenya tadi testing.txt. Oke. Nah, ini sudah berhasil upload. Kita coba cek dengan klik dir. Nah, ini adalah file kita tadi kita buat. Kita sudah upload di FTP-nya. Ini di PC1 ya. Kalau kita mau ambil file yang tadi PC1 di gedung pegawai lantai 1, kita coba ambil dari smartphone misalnya. Smartphone. Oke, smartphone. Lalu ke command prompt. Kita join ke FTP-nya dulu. 168. Oke, username-nya passwordnya. Oke, nah ini sudah tergabung dengan FTP. Kalau kita mau download, kita ketik get nama filenya testing.txt. Oke. Nah, ini sudah berhasil ini. Reading file transfer in progress, transfer complete. Ini kita coba periksa di bagian ini ya. Kita klik dulu di text editor kan tadi. Kita coba open. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Di sini sudah ada filenya. Oh, tadi belum saya perlihatkan ada belumnya ya. Coba kita ke yang lain, laptop 1 ya, atau yang di sini
PC3 yang ada di gedung pimpinan. Kita ke desktop, ke text editor, kita open. Nah, di sini belum ada teksnya seperti tadi, testing ya judulnya. Kita coba gabung ke FTP-nya. Satu L9. Oke, FTP kita di FTP kita download get nama teksnya tadi, testing.txt. Oke, sudah berhasil komplit. Kita coba ke text editor, open. Nah, di sini sudah ada. Coba kita buka. Sama kan? Ini testing dari PC1. Oke, jadi kita tadi sudah simulasikan untuk kesemuanya. Jadi kita kirim dari sini dari gedung lantai 1, gedung pegawai lantai 1 ke gedung pimpinan sudah berhasil, ke gedung koperasi juga sudah berhasil. Begitupun semuanya sudah berhasil. Jadi jaringan ini siap digunakan. Meskipun saran dari saya itu bisa menggunakan DHCP server di tiap networknya. Jadi nanti kalau misalnya ada tambahan device, IP-nya langsung otomatis, tidak perlu men-setting lagi. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada saran kritik, sangat boleh untuk disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.